Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Abi Rahmatil Azid, NPM 240810701090 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan tugas basis data yang bertema dengan simulasi sistem mesin ATM. Di dalam ini terdapat rekening. Yang pertama, di dalam rekening terdapat ID nasabah, nama nasabah, NIK, dan jenis rekening. Lalu yang kedua ada kartu ATM. Di dalam kartu ATM terdapat saldo. Lalu yang ketiga ada transaksi. Di dalam transaksi terdapat nomor kartu, PIN, mesin ATM, dan lokasi. Lalu ada ID transaksi, nomor rekening, jenis transaksi, dan jumlah. Di dalam tersebut terdapat status, nomor rekening. Lalu pada deskripsi proyek, mahasiswa akan mempelajari bagaimana sistem ATM menyimpan dan mengelola data transaksi, data nasabah, data rekening, serta data aktivitas secara efisien dan aman. Proyek ini akan melibatkan analisis kebutuhan sistem, perancangan, dan relasional pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD, serta implementasi awal dalam sistem manajemen basis data atau DBMS seperti MySQL. Mesin ATM atau anjungan tunai mandiri adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan berbagai transaksi perbankan, seperti penarikan tunai, transfer antar rekening, cek saldo, dan lainnya, tanpa bantuan dari teller. Dalam proyek ini dilakukan simulasi sistem ATM berbasis SQL menggunakan SAMPP. Fokus utamanya adalah memahami struktur database dan bagaimana data antar entitas seperti nasabah, rekening, kartu ATM, dan mesin ATM saling terhubung dan diproses. Lalu pada pembuatan database itu bernama simulasi ATM. Sengaja dibuat seperti itu agar wadah utama untuk semua tabel yang digunakan dalam simulasi ini. Pembuatan database dilakukan terlebih dahulu agar semua struktur data dapat diorganisir dalam satu ruang kerja. Nama database sebaiknya mencerminkan fungsi atau proyeknya agar mudah diidentifikasi. Lalu ada tabel nasabah, digunakan untuk menyimpan data identitas pemilik rekening. Di dalam tabel nasabah ada ID nasabah yang bertipe INT dan digunakan sebagai primary key dengan auto increment, yang berarti nilainya akan bertambah otomatis setiap ada nasabah baru. Hal ini penting untuk menjaga keunikan identitas nasabah. Lalu ada nama atau nama nasabah yang bertipe menggunakan varchar, di mana maksimalnya 100. Karena nama bersifat teks dan panjang, maka angkanya itu akan menunjukkan angka 100 atau maksimal yang dimasukkan adalah 100 karakter. Yang kedua ada NIK yang bertipe varchar karena bersifat angka tetap, tetapi disimpan sebagai teks agar tidak menghilangkan angka 0 di depan. Lalu ada alamat yang bertipe varchar cukup panjang untuk menampung informasi alamat lengkap. Lalu pada pembuatan tabel rekening di sini kita pertama menggunakan nomor rekening yang bertipe primary key dengan tipe varchar karena nomor rekening bisa diawali dengan 0. Lalu ada ID nasabah sebagai INT karena ID nasabah itu angka, jadi pakai tipe INT supaya bisa menyimpan angka dan mudah diurutkan atau ditambah otomatis. Lalu ada jenis rekening atau bertipe varchar karena untuk menyimpan jenis seperti tabungan atau giro. Lalu ada saldo yang bertipe double karena tujuannya untuk menyimpan nilai uang dengan 2 angka desimal, contohnya seperti 10.500.000. Format ini digunakan agar presisi uang tetap terjaga. Lalu pada pembuatan tabel kartu ATM, di sini terdapat nomor kartu yang bertipe varchar karena agar menyimpan nomor kartu ATM yang terdiri dari 20 digit. Lalu ada PIN yang bertipe varchar untuk menyimpan PIN sebagai teks karena bisa memiliki 0 di awal. Lalu ada status yang bertipe varchar
Di sini menunjukkan apakah kartu aktif atau diblokir. Lalu terdapat juga nomor rekening yang menggunakan tipe forging key yang menghubungkan kartu ATM ke rekening terkait. Lalu pada pembuatan tabel mesin ATM di sini yang pertama menggunakan ID ATM menggunakan tipe primary key yang bertipe juga INT karena ID ATM itu bersifatnya unik untuk setiap ATM. Lalu terdapat lokasi yang menggunakan tipe varchar untuk menyimpan lokasi fisik mesin ATM. Lalu pada pembuatan tabel transaksi di sini untuk mencatat seluruh aktivitas keuangan nasabah melalui ATM. Yang pertama terdapat ID transaksi menggunakan primary key dan auto increment karena untuk setiap transaksi baru. Lalu ada nomor rekening yang menggunakan varchar karena nomor rekening terdiri dari angka yang tidak dihitung. Contohnya seperti 00123456 dan 7. Yang ketiga ada jenis transaksi yang bertipe varchar untuk menyimpan jenis seperti tarik tunai, setor atau transfer. Lalu pada jumlah menggunakan tipe double untuk menyimpan nominal transaksi. Lalu pada ID ATM menggunakan tipe INT karena ID ATM biasanya berupa angka unik untuk setiap ATM dan lebih mudah dikelola juga untuk diurutkan serta bisa pakai auto increment jika dibutuhkan. Di waktu kita menggunakan tanggal dan date time untuk mencatat waktu transaksi secara otomatis. Lalu pada pengisian data nasabah dan rekening, di sini langkah-langkahnya untuk bertujuan memasukkan data dummy untuk pengujian sistem. Karena setiap nasabah dibuat beserta rekeningnya sehingga kita dapat melakukan simulasi operasi dasar seperti cek saldo atau tarik tunai. Pada operasi cek saldo di sini kita menggunakan untuk melihat saldo terakhir dari rekening tertentu. Di sini melibatkan query select pada kolom saldo berdasarkan nomor rekening. Pada operasi tarik tunai, kita di sini mengurangi jumlah saldo dari rekening dan saldo tunai dari mesin ATM. Proses ini harus dilakukan dalam satu transaksi agar data tetap konsisten. Di sini validasi dilakukan untuk memastikan saldo cukup. Pada operasi setor tunai, kita menambahkan saldo ke rekening dan ke mesin ATM, seperti tarik tunai. Proses ini juga dicatat dalam tabel transaksi untuk audit trail. Lalu pada tahap transfer antar rekening, di sini kita transaksi melibatkan dua rekening. Yang satu dikurangi dari pengirim, yang satu ditambah dari penerima. Di sini harus dilakukan secara otomatis agar tidak terjadi inkonsistensi data. Pada riwayat transaksi, kita dapat menampilkan histori semua transaksi dari suatu rekening. Biasanya di sini menggunakan select dengan where berdasarkan nomor rekening dan order by waktu des. Di dalam tabel ini juga terdapat ID transaksi, nomor rekening, jenis transaksi, jumlah, ID ATM, dan tanggal. Kesimpulan dari sistem ini, sistem simulasi, kita mendapat simpulkan bahwa sistem ATM memerlukan rancangan database yang rapi dan saling terhubung antar tabel. Struktur relasi antar tabel serta pemilihan tipe data yang tepat sangat penting agar data tetap konsisten dan akurat selama transaksi berlangsung. Demikian hasil dari analisis sistem ATM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.